Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah sampai di hari ke-23. Mari kita benar-benar kencangkan ikat pinggang untuk memanfaatkan betul detik-detik Ramadan ini. Kiranya dengan demikian Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar saat kita memaksimalkan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah surat Al-Mulk ayat yang ke-24. Temanya adalah Allah yang mengembangbiakan kalian di muka bumi ini. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kalian berkembang biak di muka bumi ini, dan kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat di atas adalah serangkai dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi penentu perkembangbiakan perbanyakan manusia. Firman-Nya, Qul huwallazi dzara'akum fil ard. Katakanlah, dialah yang menjadikan kalian berkembang biak di muka bumi. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, khalaqakum wa katsarakum fil ardi. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan membanyakkan kalian di muka bumi. Makna zara'akum di dalam perspektif Al-Misbah, Profesor Quraisyab menjelaskan bahwa kata zara'a mengandung makna menciptakan, mengembangbiakan, menyebarkan manusia di berbagai wilayah bumi. Ini menunjukkan keberadaan manusia di bumi bukan kebetulan sejarah, namun sebagai dari rencana dan sistem ilahi. Manusia hadir di bumi ini dengan misi, bukan sekedar hidup untuk menikmati. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, manusia bukanlah ciptaan yang sia-sia. Penyebaran ini adalah tugas dan amanah, bukan sekadar hak hidup. Manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang hakikat atau kenapa terjadi perkembangbiakan, bukan bagaimana atau mekanisme terjadi perkembangbiakan. Dalam ranah bagaimana perkembangbiakan, ini bisa dilihat bagaimana kreasi manusia dari rangkaian teknologi yang berkembang. Ada perkembangbiakan dengan cara alami, ada fertilisasi in vivo. Jika bagaimana reproduksi itu terjadi masalah, artinya manusia dengan pengetahuan dia bisa melakukan rekayasa. Ini bagian daripada ikhtiar. Bisa dilakukan dengan in vivo atau dengan in vitro. Misal dengan bayi tabung yang dikaji hukum-hukum syara'nya boleh atau tidaknya. Jika dengan reproduksi in vivo dengan cara telur, dengan cara alami reproduksi bermasalah, bisa dilakukan, dicoba dengan in vitro atau dengan bayi tabung yang halal. Namun di balik rekayasa manusia tersebut, bagaimana reproduksi itu terjadi, akhirnya kenapa itu bisa terjadi, di balik in vitro tersebut, apakah berhasil atau tidak, ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah lah ranah zara'akum. Kenapa semua itu bisa terjadi adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, bumi bukanlah tujuan akhir. Bumi adalah arena ujian iman dan amal. Perbedaan bangsa, warna kulit, asal tempat tinggal bukan tanda kelebihan mutlak, melainkan variasi ujian dan tanggung jawab. Ayat yang mulia ini kemudian ditutup dengan kalimat wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Artinya
wa ilaihi wahdahu marji'ukum lil hisabi wal jaza, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian dan akan diberikan ganjaran. Imam Asy'arawi menegaskan bahwa manusia boleh menyebar sejauh apapun di muka bumi ini, tetapi tidak bisa lari dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah penutup semua kesombongan duniawi dan pengingat keadilan akhir. Tidak ada satu manusia pun yang terlupakan amalnya, tersembunyi dosanya, atau lulus dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Mulk ayat yang ke-24. Pesan ayat ini sangat sederhana namun dalam makna, yakni dari mana kita, kemudian mau kemana kita, sehingga harus jelas apa yang kita lakukan di dunia. Allah yang menciptakan kita, kepadanya lah kita akan kembali, dan apa yang kita lakukan di dunia ini tidak lain adalah untuk mempersiapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.